Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama English Club Channel. Hari ini kita akan membahas contoh soal ujian bahasa Inggris lintas minat kelas 10, yaitu tentang filling a form. Ini adalah materi chapter 1 pada semester ini ya. Nah, jadi ada beberapa contoh di sini, contoh pertanyaan yang akan kita bahas. Yang pertama bisa kita lihat di sini, pertanyaan nomor 1. A form is. Nah, ini adalah melengkapi statement. Jadi a form itu apa gitu. Kita lihat option yang A. A form is a document that you need to apply for the job. Apakah ini isinya? Tentu saja tidak, karena a form itu bukan hanya sebuah dokumen yang kita gunakan untuk apply for the job. Jadi bukan a formulir itu saja ya yang kita isi untuk apply for the job. Yang kedua, yang B, a printed or electronic document with spaces in which we can write or enter the data. Nah, bagaimana dengan yang ini? Seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa form itu adalah a printed or electronic document. Jadi ini cocok ya, dokumen yang dicetak ataupun secara elektronik, di mana di dalamnya ada spaces, ada spasi atau ada ruang, in which we can write, bisa menulis, or enter data. Jadi kita bisa menulis atau memasukkan data dalam spaces yang disediakan itu. Jadi otomatis isinya ya a printed or electronic document with spaces in which we can write or enter the data. Bagaimana dengan option C, D, dan E? Otomatis ini optionnya sudah salah. Oke. Let's see the second question. Nah, pertanyaan kedua yang mungkin muncul ya, ada probabilitasnya, yang itu pertanyaannya seperti ini. The following are the types of form. Nah, apa ini maksudnya? Di bawah ini yang merupakan jenis-jenis form adalah, nah, kita lihat kecuali di sini ya. Nah, yang tidak contoh form. Deposit slip. Apakah ada deposit slip? Kita bahas kemarin. Ya, ini ada. Bagaimana dengan reservation form? Reservation form ini juga ada, kita bahas kemarin. Purchase form. Ada nggak purchase form? Ada, kita bahas kemarin ya. Paycheck slip. Nah, paycheck slip ini bagaimana? Ada apa enggak? Kita skip dulu. Withdrawal slip. Nah, ada withdrawal slip itu ya. Nah, jadi yang kita ragukan, nah ini dia paycheck slip. Apakah ada paycheck slip? Nggak ada. Paycheck itu tidak ada. Berarti isinya sudah jelas ya, paycheck slip. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu withdrawal slip is. Nah, withdrawal slip berarti ya, ini ya withdrawal slip. Jadi withdrawal slip itu apa? Nah, withdrawal slip itu, coba kita lihat option yang A. Manakah isinya? A form that you need to fill in order to buy something in the market. Benar nggak? Tidak. Withdrawal slip itu bukan sebuah formulir yang kita gunakan untuk mengisi in order to buy something in the market. Jadi kita nggak pakai withdrawal slip ini ya untuk beli sesuatu di pasar. Yang selanjutnya, a form that you need to fill in order to take some money from your account in the bank. Sebuah formulir atau sebuah formulir yang kita gunakan untuk yang harus kita isi in order to take some money from your account in the bank. Yang kita isi untuk mengambil beberapa uang di bank ya, ada pada akun kita ya, yang ada pada akun kita di bank. Jadi benar nggak withdrawal slip? Withdrawal slip ini kita temukan di bank. Kapan kita menggunakannya? Kita menggunakannya ketika kita ingin mengambil uang, atau menarik uang dari rekening kita. Nah, berarti yang lebih tepat itu udah jelas ya, ini ya, a form that you need to fill in order to take some money from your account in the bank. Bagaimana dengan yang tiga lagi? Ya, udah jelas ini tidak benar. Nah, kita lihat selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apa ini? The following picture is for question 4. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa ini adalah ada sebuah picture yang menggambarkan sebuah form. Nah, kira-kira ini form apa? Ya, sudah jelas ya. Di sini dituliskan ada withdrawal di sini. Berarti ini adalah slip penarikan di bank. Dari mana kita tahu? Ya, ada withdrawal. Ada juga saving bank, Metro Saving Bank ini akun kita, ada account number, ada name of account holder. Holder itu siapa? Pemilik dari akun tersebut. Nah, kita lihat pertanyaannya, where do you usually find that form? Nah, jelas, tidak mungkin ada di restoran dan tidak mungkin ada di hotel, supermarket, and hospital. Sudah jelas isinya in a bank. Okay. Next. Question number 5.
Nah, kita masuk pertanyaan materi yang selanjutnya, yaitu tentang yang ini adalah tentang pronoun ya. Di dalam materi filling a form itu juga ada diselipkan materi tentang pronoun. Kita lihat di sini, my father is a businessman. Kosong, very busy. Nah, jadi apa kira-kira isinya di sini ya? Di sini yang hilang itu apa? Yang hilang itu adalah subjek dan verb ya, subjek dan verbnya yang berarti kita butuhkan subjek. Subjeknya di sini kita menggunakan pronoun ya, tidak ada nama orang, berarti kita menggunakan pronoun. Jadi yang membedakannya nanti kita harus tahu pronoun itu di sini pronoun itu menggantikan siapa? Yaitu pronoun di sini subjek atau yang ada di sini diminta untuk menggantikan father ya. My father. Oke, my father. Jadi father ini adalah man. Father ini adalah seorang laki-laki dan pasti dia menggunakan he ya. Berarti ini udah jelas salah ya. Nggak ada he di sini. Berarti isinya antara yang dua ini. Nah, karena he itu singular dan dia tunggal, berarti subjeknya atau verbnya itu bukan are. Are ini kita gunakan jika subjeknya adalah plural. Berarti isinya ya sudah jelas, he is very busy. Oke, selanjutnya nomor 6 bisa kita lihat di sini katanya, excuse me, my sister and I need a room. Do you have a room for? Nah, apa isinya di sini? Bagaimana dengan me? Cocok nggak me ini di sini? Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini subjeknya more than one person, bukan hanya I, tapi my sister and I. Berarti subjeknya ini adalah plural. Ya, subjeknya ini adalah plural. Nah, bagaimana dengan my sister? Juga tidak ya, karena ada I. We ya, benar nggak? We ini kan juga plural gitu. Do you have a room for we? Tidak, karena we ini adalah subject pronoun yang kita gunakan di sini, bukan subject pronoun tapi adalah us ya. Do you have a room for us? Nah, itu baru benar. I ini juga salah. Oke, selanjutnya nomor 7. Pertanyaannya ya, atau statementnya, I work in a paper industry. I enjoy bla 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 job. Nah, kira-kira ini apa? Ini adalah I ini subjeknya sudah ada, ini verbnya sudah ada. Nah, berarti setelahnya apa? Berarti kita tidak mengisi lagi ini dengan subjek, tapi dengan possessive. Kenapa? Karena udah ada nounnya di sini ya. Oke, kita lihat pilihan yang pertama. I work in paper industry. I enjoy my job. Enggak, it doesn't sound right. Selanjutnya, mine. Mine ini enggak benar ya. Oke, salah juga. Bagaimana dengan my job? Ya, ini baru benar ya. Berarti isinya jelas. I work in paper industry. I enjoy my job. Nah, itu baru benar. Baik, I think that's enough for this video. Semoga video singkat ini dapat membantu adik-adik dalam menghadapi ulangan harian bahasa Inggris singkat minat. Terima kasih telah menonton, dan bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe agar adik-adik semua tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru dari English Club. Enjoy your life, see you around.